Mengidentifikasi informasi teks cerita sejarah. Cerita sejarah adalah cerita yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif atau deskriptif. Cerita sejarah termasuk dalam teks naratif jika disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Namun, jika disajikan secara simbolisasi verbal, novel tergolong ke dalam teks deskriptif. Sebelum membahas lebih lanjut cerita sejarah, berikut akan disampaikan perbedaan antara teks sejarah dengan cerita sejarah. Simpulannya, teks sejarah adalah fakta, sementara teks cerita sejarah adalah imajinasi atas fakta. Sementara itu, berikut adalah analisis bandingan perbedaan cerita sejarah dengan teks sejarah. Teks sejarah 1. Dituntut untuk menyajikan hal-hal faktual yang benar-benar ada dan pernah terjadi. 2. Sejarawan wajib untuk menyampaikan sesuatu sebagaimana adanya, sesuai dengan realita. Tidak boleh direka atau ditambah-tambahkan. 3. Hubungan antar fakta satu dengan yang lainnya perlu direkonstruksi, setidaknya melibatkan topografis atau kronologinya. 4. Sejarawan harus bisa membuktikan bahwa yang dibawakan pada masa kini dapat dilacak eksistensinya di masa lalu. Sejarawan terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. 5. Pelaku-pelaku. Hubungan antar pelaku, kondisi, situasi hidup, dan keadaan masyarakat secara universal harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Cerita sejarah 1. Bebas untuk menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada. 2. Penulis bebas sepenuhnya dalam menciptakan sesuai dengan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan di mananya. Namun tetap memiliki keterkaitan dengan situasi atau tokoh sejarah. 3. Imajinasi dan kemampuan mencipta pengaranglah yang mewujudkan cerita sebagai suatu koherensi yang memiliki hubungan dengan situasi sejarah. 4. Tidak terikat pada fakta sejarah sepenuhnya, terutama bagi mengenai apa, siapa, kapan dan di mana, tidak butuh bukti atau saksi seperti teks sejarah. 5. Pelaku atau tokoh, hubungan, situasi, dan kondisi masyarakat dapat berasal dari imajinasi yang hanya memiliki relevansi dengan sejarah. Struktur teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah, seperti cerita lainnya, novel, cerpen, dan lainnya, termasuk dalam kategori cerita ulang. Sehingga, baik teks cerita sejarah ataupun novel sejarah memiliki struktur teks yang sama, yakni orientasi, pengungkapan peristiwa, konflik, komplikasi, evaluasi, dan koda. Berikut adalah struktur teks cerita sejarah. A. Pengenalan situasi cerita, orientasi, exposition. Pada bagian ini, penulis mulai memperkenalkan latar belakang baik waktu, tempat, maupun lokasi dan awal mula kejadian atau peristiwa. Tokoh dan hubungan antar tokoh juga mulai diperkenalkan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhannya. B. Pengungkapan peristiwa. Bagian ini mengungkapkan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran yang menghadang tokoh, terutama tokoh utama, protagonis. C. Konflik
rising action. Di sini terjadi peningkatan masalah, pertikaian atau peristiwa lainnya yang menyebabkan kesukaran tokoh ikut meningkat pula. D. Puncak konflik, komplikasi. Merupakan bagian yang paling mendebarkan, menghebohkan dan memuncak dari masalah, pertikaian atau peristiwa lainnya yang dihadapi oleh para tokohnya. E. Penyelesaian, resolusi. Jika tidak diikuti oleh koda, biasanya bagian ini adalah akhir dari cerita, ending, yang berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dan tokoh lainnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang menimpanya. Terkadang dapat melalui penjelasan maupun penilaian terhadap nasih dan sikap yang dialami oleh tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa. F. Koda. Merupakan komentar yang membahas kembali isi semua peristiwa dan perilaku tokoh yang terlibat. Terkadang bagian ini memberikan interpretasi amanat, tetapi tidak disarankan. Lebih baik biarkan pembaca menyimpulkannya sendiri. Bagian ini adalah opsional, terkadang koda digunakan untuk membuat semacam teaser untuk buku lanjutannya, dan sebagainya. Sebenarnya teks cerita sejarah memiliki 3 struktur penyusun, yaitu orientasi, merupakan bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Urutan peristiwa, merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi, umumnya disampaikan dalam urutan kronologis. Reorientasi, berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Reorientasi boleh ada, boleh tidak. 3. Ciri-ciri. Untuk mengenal lebih dalam akan dibahas ciri-ciri teks cerita sejarah. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Disajikan secara kronologis berdasarkan urutan kejadian atau urutan peristiwa di masa lampau. 2. Berbentuk recon teks atau cerita ulang. Cerita ulang atau rekon dibedakan menjadi dari 3 jenis, yakni A. Rekon pribadi, yang memuat keterlibatan penulis dalam peristiwa secara langsung. B. Rekon faktual, berisi kejadian faktual, eksperimen ilmiah, jurnal arta, catatan kepolisian, dan sebagainya. C. Rekon imajinatif, memuat kisah faktual namun dihayalkan kembali menjadi cerita yang lebih rinci dan menarik. 3. Sering menggunakan konjungsi, kata penghubung, temporal. 4. Isinya berupa fakta yang diperoleh berdasarkan data-data yang dikumpulkan. 5. Struktur teksnya, orientasi, urutan peristiwa, reorientasi. 4. Fungsi adapun teks cerita sejarah yang diantaranya yaitu 1. Fungsi rekreatif, memberikan rasa gembira dan senang kepada pembaca. 2. Fungsi inspiratif, memberikan inspirasi, imajinasi dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara untuk lebih baik lagi. 3. Fungsi instruktif, sebagai alat bantu dalam pembelajaran. 4. Fungsi edukatif, dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. 5. Nilai-nilai. Cerita sejarah banyak mengandung nilai-nilai yang disajikan secara implisit, langsung dan implisit, tidak langsung. Sebagian besar nilai yang dihasilkan masih sesuai dengan kehidupan saat ini atau dapat menjadi pembelajaran di masa ini. Berikut adalah nilai-nilai yang dapat hadir dalam cerita sejarah. A. Nilai budaya.
Nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-menurun di masyarakat berhubungan dengan budaya Melayu. Ciri khas nilai-nilai budaya dibandingkan nilai lainnya adalah masyarakat takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut karena takut sesuatu yang buruk akan menimpanya. B. Nilai moral. Nilai yang berhubungan dengan masalah moral. Pada dasarnya nilai moral berkaitan dengan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmatinya. C. Nilai agama, religi. Nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa, pahala, serta surga neraka. D. Nilai pendidikan, edukasi. Nilai yang berhubungan dengan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang, kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. E. Nilai estetika. Nilai yang berhubungan dengan keindahan dan seni. F. Nilai sosial. Nilai yang berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat. Biasanya berupa nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Indikasi nilai sosial dikaitkan dengan kepatuhan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. C. Rangkuman. 1. Teks sejarah adalah tulisan yang berisi cerita, kejadian atau peristiwa yang benar-benar pernah terjadi atau berlangsung di masa lalu. Teks sejarah bukanlah cerita imajinasi, namun dapat disampaikan melalui gaya penulisan prosa non-fiksi. 2. Struktur teks cerita sejarah secara umum adalah orientasi, urutan peristiwa dan reorientasi dan diuraikan dalam tahapan-tahapan lebih terperinci sebagai berikut: pengenalan situasi, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, penyelesaian dan koda. 3. Ciri-ciri teks cerita rakyat adalah disajikan secara kronologis berupa urutan peristiwa, berupa recon, menggunakan konjungsi temporal, berupa fakta dan memiliki struktur orientasi, urutan peristiwa dan reorientasi. 4. Fungsi teks cerita sejarah adalah rekreatif, inspiratif, instruktif dan edukatif. 5. Teks cerita sejarah syarat dengan nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat seperti nilai pendidikan, religius, moral, dan lain-lain. D. Penugasan mandiri Mangir karya Prarnudia Anantatur. Di bawah bulan malam ini, tiada setitik pun awan di langit, dan bulan telah terbit bersamaan dengan tenggelarnya menatari. Dengan cepat ia naik dari kaki langit, mengunjungi segala dan semua yang tersentuh cahayanya. Juga hutan, juga laut, juga hewan dan manusia. Langit jernih, bersih, dan terang. Di atas bumi Jawa lain lagi keadaannya gelisah, resah, seakan-akan manusia tak membutuhkan ketenteraman lagi. Abad ke-16 Masehi bahkan juga Laut Jawa di bawah bulan Purnarna Sidi itu gelisah. Ombak-ombak besar bergulung-gulung menanjang terputus, menggunung, melandai, mengejari pesisir Pulau Jawa. Setiap puncak ombak dan riak, bahkan juga busanya yang bertebaran seperti serakan mutiara semua dikuningi oleh cahaya bulan. Angin meniup tenang, ombak-ombak makin menggila. Sebuah kapal peronda pantai meluncur dengan kecepatan tinggi dalaran cuaca angin damai itu. Badannya yang panjang langsing,
dengan haluan dan buritan meruncing. Timbul tenggelam di antara ombak-ombak purnama yang menggila. Layar kemudi di haluan menggelembung membikin lunas menerjang serong gunung-gunung air itu serong ke barat laut. Barisan dayung pada dinding kapal berkayuh berirama seperti kaki-kaki pada ular naga. Layarnya yang terbuat dari pilihan kapas dan benang sutra, mengkilat seperti emas, kuning dan menyilaikan. Sang patih berhenti di tengah-tengah pendopo, dekat pada Damar Sewu, menegur, "Dingin-dingin begini anak Anda datang. Pasti ada sesuatu keluar biasaan. Mendekat sini." Anak Anda dan Patra Gading berjalan mendekat dengan lututnya sambil mengangkat sembah, merebahkan diri pada kaki sang patih. "Ampuni Patik, membangunkan Paduka pada malam buta begini kabar duka." "Paduka." Bala tentara Demak di bawah Adipati Kudus memasuki Jepara tanpa diduga-duga, menyalahi aturan perang. "Allah Dewa Batara," sahut sang patih. "Itu bukan aturan raja-raja. Itu aturan berandal." Bala tentara Tuban tak sempat dikerahkan. "Paduka, bagaimana Bupati Jepara?" Tewas enggan menyerah Paduka, Patra Gading mengangkat sembah. Sisa bala tentara Tuban mundur ke timur kota. Jepara penuh dengan bala tentara Demak. Lebih dari 3.000 orang, begitulah kata Arta, pada meneruskan dengan hati-hati matanya tertuju pada Boris. Semua bangunan batu di atas wilayah kota, gapura, area, pagoda, kuil, candi, akan dibongkar. Setiap batu berukir telah dijatuhi hukum buang ke laut. Tinggal hanya pengumumannya, "Disambar petirlah dia." Boris meraung, seakan batu-batu itu bagian dari dirinya sendiri. Dia hendak cekik semua pernahat dan semua dewa di kahyangan. Dikutuk dia oleh Batara Kala. Tiba-tiba suaranya turun mengiba-iba, apalagi artinya pengabdian. "Aku pergi, jangan dicari." "Tak perlu dicari," meraung. Ia lari keluar ruangan, langsung menuju ke pelataran depan. Diangkatnya tangga dan dengannya melangkahi pagar papan kayu. Dari balik pagar orang berseru-seru, "Lari dari asrama." Lari. Mula-mula pertikaian berkisar pada kelakuan Trenggono yang begitu sampai hati membunuh abangnya sendiri, kemudian diperkuat oleh sikapnya yang polos terhadap peristiwa Pakuan. Mengapa Sultan tak juga menyatakan sikap menentang usaha Portugis yang sudah mulai melakukan perdagangan ke Jawa? Sikap itu semakin ditunggu semakin tak datang. Para musafir yang sudah tak dapat menahan hati lagi telah bermusyawarah dan membentuk utusan untuk menghadap Sultan. Mereka ditolak dengan alasan, apa yang terjadi di Pajajaran tak punya sangkut paut dengan Demak dan musafir. Jawaban itu mengecewakan para musafir. Bila demikian, mereka menganggap sudah tak ada perlunya lagi para musafir mengagungkan Demak karena keagungannya memang sudah tak ada lagi. Apa gunanya armada besar peninggalan Unus yang telah 2 tahun disiapkan kalau bukan untuk mengusir Portugis dan dengan demikian terjamin dan melindungi Demak sebagai negeri Islam pertama-tama di Jawa? Masuknya Peranggi ke Jawa berarti ancaman langsung terhadap Islam. Kalau Trenggono tetap tak punya sikap, jelas dia tak punya sesuatu urusan dengan Islam. Orang menarik kesimpulan dari perkembangan terakhir, antara anak dan ibu takkan ada perdamaian lagi. Dan pertanyaan kemudian yang timbul, adakah Sultan akan mengambil tindakan terhadap ibunya sendiri sebagaimana ia telah melakukannya terhadap abang kandungnya?
Pangeran Sedalepen, orang menunggu dan menunggu dengan perasaan prihatin terhadap keselamatan wanita tua itu. Sultan Trenggono tak mengambil sesuatu tindakan terhadap ibunya. Ia makin keranjingan membangun pasukan daratnya. Hampir setiap hari orang dapat melihat ia berada di tengah-tengah pasukan kuda kebanggaannya, baik dalam latihan, sodor, maupun ketangkasan berpacu samba memainkan pedang menghajar boneka yang digantungkan pada sepotong kayu. Ia sendiri ikut dalam latihan-latihan ini. Dan dalam salah satu kesempatan semacam ini pernah ia berkata secara terbuka, tak ada yang lebih ampuh daripada pasukan kuda. Lihat, kaulah kami semua, dan para perwira pasukan kuda pada berdatangan dan merubungnya, semua di atas kuda masing-masing. Pada suatu kali, kaki kuda Demak akan mengepulkan debu di seluruh bumi Jawa. Bila debunya jatuh kembali ke bumi, ingat-ingat para kaula, akan kalian lihat, takkan ada satu tapak kaki orang peranggi pun tampak. Juga tapak-tapaknya di Belambangan dan Pajajaran akan musnah lenyap tertutup oleh debu kuda kalian. Seluruh Tuban kembali dalam ketenangan dan kedamaian kota dan pedalaman. Sang Patih Tuban mendiang telah digantikan oleh Kalacuil, pemimpin pasukan gajah. Nama barunya, Wirabumi. Panggilannya yang lengkap, Gusti Patih Tuban Kalacuil Sang Wirabumi. Dan sebagai patih ia masih tetap memimpin pasukan gajah, maka Kalacuil tak juga terhapus dalam sebutan. Pasar kota dan pasar bandar ramai kembali seperti sedia kala. Lalu lintas laut, kecuali dengan atas angin, pulih kembali. Sang Adipati telah menjatuhkan titah, kapal-kapal Tuban mendapat perkenan untuk berlabuh dan berdagang di Malaka ataupun Pasai. Berdasarkan kutipan novel tersebut, identifikasikan tahapan cerita ke dalam tabel di bawah ini. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. 1. Kaidah kebahasaan A. Menggunakan kalimat bermakna lampau. Kalimat yang bermakna lampau ditandai dengan kata sama dengan kata yang menyatakan bahwa kalimat tersebut sudah selesai. Hal tersebut ditandai dengan penggunaan kata telah, sudah, terbukti, dan lain-lain. Contoh, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Dalam banyak hal, Gajah Mada bahkan sering mengemukakan pendapat-pendapat yang tidak terduga dan membuat siapapun yang mendengar akan terperangah.
Apalagi bila Gajah Mada berada di tempat berseberangan yang melawan arus atau pendapat umum dan ternyata Gajah Mada terbukti berada di pihak yang benar. B. Menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Kalimat tersebut menggunakan konjungsi kronologis atau temporal. Terlihat pada penggunaan kata seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Contoh, mula-mula pertikaian berkisar pada kelakuan Trenggono yang begitu sampai hati membunuh abangnya sendiri, kemudian diperkuat. Setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. C. Menggunakan kalimat tak langsung. Penggunaan kalimat tak langsung sebagai upaya untuk menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Ditandai dengan penggunaan kata mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, atau menuturkan. Contoh, mengapa Sultan tak menyatakan sikap menentang usaha Portugis? Riung Samudera menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Kendit Galih tentang masalah itu. Menurut sang pati, Galeng telah periksa seluruh kamar Syah Bandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang ia tak tahu nama dan gunanya. D. Menggunakan kata kerja, verba, mental. Kata kerja ini merupakan jenis kata kerja yang mengekspresikan respons atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Kata kerja mental juga disebut sebagai verba tingkah laku atau kata kerja behavioral yang menggambarkan perilaku atau tindakan seseorang ketika menghadapi keadaan tertentu. Kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contoh, jawaban itu mengecewakan para musafir. Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. Melihat itu, tak seorang pun yang menolak karena semua berpikir Patih Daha Gajah Mada memang mampu klen layak berada di tempat yang sekarang ia pegang. E. Menggunakan kata kerja, verba. Material. Kata kerja material adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Kata kerja material ini menunjukkan subjek melakukan sesuatu perbuatan. Karena perbuatannya bersifat material sehingga dapat dilihat atau kasat mata. Kata-kata yang digunakan seperti berlari, menulis, melempar, tersenyum, menagis dan sebagainya. Contoh, pada suatu kali, kaki kuda Demak akan mengepulkan debu di seluruh bumi Jawa. Dan sebagai patih, ia masih tetap memimpin pasukan gajah. Maka Kalacuil tak juga terhapus dalam sebutan. Sang adipati telah menjatuhkan titah. Kapal-kapal Tuban mendapat perkenan untuk berlabuh dan berdagang di Malaka ataupun di Pasai. F. Menggunakan kalimat langsung. Hal ini ditandai banyaknya kalimat langsung atau dialog. Contoh, mana surat itu? Ampun, Gusti Adipati, Patik takut maka Patik bakar. Surat apa, Nyi Gede? Lontar ataukah kertas? Lon, ion, kertas barangkali, Gusti, Patik tak tahu namanya. Bukan lontar, bukankah bukan hanya surat saja telah kau terima? Adakah riel peranggi pernah kau terima juga? Ada, Gusti riel mas, Patik mohon ampun, karena tiada mengetahui adakah itu riel peranggi atau bukan. G. Menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau peristiwa. Kalimat ini menggunakan kata-kata seperti prihatin, khawatir, wibawa, dan lain-lain.
Contoh, Pangeran Sedalepen. Orang menunggu dan menunggu dengan perasaan prihatin terhadap keselamatan wanita tua itu. Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara. Klen menebar pandangan mata menyapu wajah semua pimpinan prajurit, pimpinan dari satuan masing-masing. Dari apa yang terjadi itu terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jayanegara. 2. Penggunaan makna kias. A. Ungkapan. Selain menggunakan bahasa dengan kaidah kebahasaan seperti diuraikan di atas, novel sejarah juga banyak menggunakan kata atau frasa yang bermakna kias. Kata atau frasa bermakna kias ini digunakan penulis untuk membangkitkan imajinasi pembaca saat membacanya serta memperindah cerita. Contoh, di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya, hanya Ibu Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri yang bisa berpikir sangat tenang. Terpukul hatinya artinya sangat sedih. Mampukah Cakradara menjadi tulang punggung mendampingi istrinya menyelenggarakan pemerintahan? Tulang punggung artinya sandaran, sumber kekuatan di sebelahnya. Gajah Mada membeku. Membeku artinya diam saja. B. Peribahasa. Selain menggunakan kata atau frasa bermakna kias, novel sejarah juga banyak menggunakan peribahasa, baik yang berbahasa daerah maupun berbahasa Indonesia. Tujuannya adalah untuk memperkuat latar waktu klan tempat kejadian cerita. Contoh, hidup rakyat Majapahit boleh dikata gemah ripah loh jinawi Kertatata Raharja, hukum ditegakkan. Keamanan negara dijaga menjadikan siapapun merasa tenang. Klan tenteram hidup di bawah panji gula kelapa. Peribahasa gemah ripah loh jinawi Kertatata Raharja merupakan peribahasa Jawa, yang artinya hidup makmur aman tenteram. 3. Analisis kebahasaan teks cerita sejarah. Baiklah kalian mengetahui bagaimana kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Apabila sudah memahaminya, kalian akan berlatih bagaimana menganalisis kaidah kebahasaan. Namun sebelumnya bacalah dengan saksama teks cerita sejarah berikut. Apakah Tuan sudah bermaksud melawan pemerintah? Karena aku tahu inisiatifnya takkan berjalan tanpa renmusan dan tanda tanganku, aku hadapi dia dengan cadangan. Kalau perintah itu diberikan padaku setelah predikat tenaga ahli itu dicabut oleh gubermen, aku akan lakukan dengan segera, Tuan. Kalau tidak, aku masih punya hak untuk menolak. Mukanya jadi kemerah-merahan karena berang. Ya, kau akan kupermain-mainkan, Tuan. Mari kita lihat siapa yang akan lebih tahan. Tetapi, ia tak mendesak lagi dan pergi dengan bersungut-sungut. Notanya datang lagi, isinya bernada curiga terhadap aku sebagai simpatisan salah sebuah dari organisasi-organisasi tersebut. Jelas dia belum kenal siapa Pangemanan. Sekali orang bernama Pangemanan ini jadi algemene secreri, takkan mudah orang dapat mengisarkan sejengkal pun dari tempatnya. Aku simpan baik-baik nota itu dan tak kujawab. Sekarang datang waktunya ia akan mencari-cari kesalahan. Mulailah aku mengingat-ingat secara kronologis pekerjaanku sejak 1912 sampai masuk ke tahun 1915. Hanya ada satu hal yang bisa digugat. Analisa dangkal tentang naskah-naskah Raden Mas Minke yang aku anggap tidak berharga. Naskah-naskah itu aku simpan di rumah untuk jadi milik pribadi.
Maka analisis yang kurang bersungguh-sungguh itu mungkin memberi peluang untuk menuduh aku menyembunyikan sesuatu pendapat atau kenyataan. Apa boleh buat, aku akan tetap berkukuh naskah-naskah itu lebih bersifat pribadi daripada umum. Dan aku katakan naskah itu telah dibakar langsung di kantor dalam tong kaleng kecil di kamarku. Walau begitu aku harus bersiap-siap. Pidato Snifliet mulai bermunculan dalam terjemahan Melayu, dalam terbitan koran-koran di Salah, Semarang, Madiun, Surabaya. Juga pidato-pidato Baars yang mampu berbahasa Melayu dan Jawa dengan fasih. Tapi, koran-koran Jawa Barat dan Betawi tampaknya tenang-tenang saja. Pengaruhnya mulai menjalari panggung pribumi. Tampaknya pengaruhnya dapat diibaratkan sebuah roda. Sekali orang mengenal dan menggunakannya, dia lantas jadi bagian dari kehidupan. Dalam pertunjukan langsung di Salah, jelas benar pengaruh ini bekerja. Lakon yang dimainkan kala itu adalah Surapati. Setelah beberapa minggu berlalu, ternyata pemain peran utama sebagai Surapati adalah orang yang itu juga, Marco. Secara khusus kusiapkan bagan peta pengaruh. Dalam waktu seminggu dapat kulihat bahwa pengaruh itu laksana lelatu yang memercik dan meletik-letik ke kota-kota pelabuhan di Jawa Tengah dan Timur. Memasuki pedalaman dan memerciki wilayah-wilayah pabrik gula, semua wilayah pabrik gula. Dewan Hindia telah meminta pada Gubernur Jenderal. Demikian yang kudengar dari omongan orang agar tenaga-tenaga kepolisian yang sudah mulai berpengalaman dalam mengawasi kegiatan politik pribumi ditetapkan kedudukannya untuk mengurusi soal ini. Kepolisian setempat yang telah mengambil inisiatif untuk pekerjaan ini supaya diberi pengukuhan, badan koordinasi supaya dibentuk untuk membantu pembentukan seksi khusus ini. Dasar dari permintaan itu adalah kegiatan politik pribumi yang semakin menanjak dengan semakin melonggarkan hubungan antara kerajaan dengan Hindia. Kalaupun ada rencana mengirim bantuan militer dari kerajaan tak mungkin bisa diharapkan dalam situasi perang dunia. Maka juga angkatan perang Hindia seyogianya diperbesar untuk dapat menghadapi segala kemungkinan. Tur, Pramudia Ananta, 2006, Rumah Kaya, Jakarta, Lentera di Pantara, halaman 387-393. C. Rangkuman 1. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah meliputi menggunakan kalimat bermakna lampau, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, menggunakan kalimat tak langsung, menggunakan kata kerja, verba, mental, menggunakan kata kerja, verba, material, menggunakan kalimat langsung, dan menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau peristiwa. 2. Penggunaan makna kias berupa penggunaan ungkapan dan peribahasa. 3. Kegiatan analisis kebahasaan adalah kegiatan analisis terhadap kaidah kebahasaan dan analisis terhadap penggunaan makna kata yaitu ungkapan dan peribahasa. D. Penugasan mandiri. Legenda Danau Toba dan Pulau Samosir. Sejarah Danau Toba dan Pulau Samosir juga tak pernah lepas dari cerita rakyat yang beredar. Sampai saat ini cerita rakyat itu sudah menjadi legenda dan bahkan tidak sedikit yang membuat dokumentasi melalui film tentangnya. Legenda ini begitu masyhur sehingga dijaga dengan baik oleh anak turun yang tinggal di sekitar Danau Toba.
Boleh dipercaya boleh tidak karena sejarah Danau Toba ini termasuk ke dalam ciri khas adat dan budaya masyarakat Danau Toba dan sekitarnya. Tak ada yang bisa menceritakan detail asli ceritanya karena memiliki banyak versi. Namun, seluruhnya berawal dari seorang nelayan bernama Toba, putri ikan, dan anaknya Samosir. Dahulu sebelum menjadi Danau Toba, wilayah tersebut merupakan sebuah desa yang asri dengan sungai dan sawah sebagai media pencaharian masyarakatnya. Kehidupan yang sederhana begitu tampak dari masyarakat wilayah tersebut tak terkecuali bagi seorang petani bernama Toba. Hidupnya sederhana dan penuh dengan rasa syukur dalam kesehariannya meskipun diketahui mata pencahariannya hanya sebagai petani dan nelayan kecil di sungai. Suatu hari dia pergi ke sungai dengan harapan memperoleh ikan yang banyak untuk dijual dan dijadikan lauknya untuk makan. Tak seperti biasanya pada hari itu dia begitu kesulitan untuk mendapatkan ikan. Dia tetap bersabar mencari ikan hingga langit menunjukkan waktu sore hari sehingga dia memutuskan untuk pulang. Akan tetapi sesaat sebelum pulang dia merasakan bahwa kailnya bergerak dengan begitu kuat. Semangatlah dia untuk mendapatkannya karena berpikir akan mendapatkan hasil tangkapan yang besar. Benar saja tak lama kemudian muncul ikan koi berwarna kuning keemasan yang elok lagi besar. Kemudian dibawalah hasil makanan tersebut ke rumahnya untuk dijadikan makanan. Saat ingin memasak makanan dia mengambil ikan itu, akan tetapi saat ingin mengambil ikan tersebut dia merasa iba dan kasihan dengan paras ikan ini. Akhirnya dia mengurungkan niatnya dan makan dengan lauk seadanya. Tak lupa dia memberikan makan untuk ikan itu juga. Keanehan terjadi saat pagi hari karena dia sudah tidak mendapati ikan di bejana namun banyak makanan yang tersedia di atas meja. Penasaran dia pun akhirnya terkaget dengan perempuan yang sedang berada di dapurnya. Belum sampai kagetnya hilang wanita tersebut mengaku sebagai jelmaan dari ikan yang telah ditangkapnya dan merupakan seorang putri ikan. Setelah tenang barulah Toba menanyakan kejelasan asal-usul wanita tersebut. Singkat cerita mereka berdua saling jatuh cinta karena sering bersama. Akhirnya Toba menikahi putri ikan tersebut dengan syarat bahwa Toba tidak boleh menceritakan asal-usul putri ikan kepada orang lain termasuk anaknya. Toba dan putri ikan hidup bahagia dengan cara yang sederhana. Meskipun putri ikan bisa menghasilkan emas dari sisiknya akan tetapi Toba tidak ingin berharap dari hasil tersebut. Sekuat tenaga dia bekerja untuk menghidupi keluarganya. Sampai suatu ketika dia telah memiliki seorang pemuda yang bernama Samosir. Sayangnya Samosir termasuk anak yang hiperaktif dan susah diatur sehingga seringkali membuat masalah baik kepada keluarganya maupun penduduk sekitarnya. Akan tetapi Toba dan putri ikan tetap sabar untuk menghadapi anaknya tersebut. Sudah tak terhitung lagi berapa masyarakat yang mengeluh pada Toba tentang perilaku anaknya, namun ketika dinasehati oleh Toba, Samosir tetap bergeming. Hingga suatu ketika Samosir diperintahkan oleh ibunya yang tak lain putri ikan untuk mengantarkan makanan ke sawah. Makanan tersebut dikirim untuk ayahnya yang sedang bekerja. Saat menuju ke sawah Samosir ternyata justru memakan bekal untuk ayahnya tersebut dan tertidur di bawah pohon. Di sisi lain ayahnya begitu kelaparan menunggu kiriman makanan dari Samosir. Sampai dia tak tahan akan rasa laparnya. Akhirnya dia memutuskan pulang untuk makan.
Sampai di tengah jalan dia menemukan anaknya sedang tidur dengan bekal di sampingnya. Ketika dibangunkan, Samosir mengaku telah memakan habis bekalnya dan tertidur di sana. Alangkah marahnya Toba mendengar anaknya yang masih bersikukuh merasa dirinya benar. Hingga akhirnya tak sengaja dia melanggar sumpahnya dengan berujar bahwa Samosir adalah anak ikan. Setelah berujar seperti maka langit tampak seperti marah dan menumpahkan hujan yang sangat lebat hingga menenggelamkan desanya. Putri ikan yang menyadari kesalahan suaminya hanya bisa tertunduk dan kembali menjadi ikan. Sedangkan Samosir dikutuk oleh ayahnya sehingga menjadi pulau, sedangkan Toba hanyut tenggelam terbawa arus dan akhirnya aliran sungai akibat hujan lebat itu menjadi sebuah danau yang di tengahnya terdapat Pulau Samosir. Itulah legenda yang menjadi sejarah Danau Toba. Analisislah kaidah penggunaan bahasa teks legenda Danau Toba dan Pulau Samosir. Latihan soal. Setelah menyimak semua uraian dan cerita di atas, selanjutnya silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut dan kirimkan jawabannya melalui rubrik tugas pada e-learning madrasah. Selamat belajar dan selamat mengerjakan.